Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan bab 8 tentang penganggaran untuk perencanaan dan pengendalian. Dan inilah nama-nama anggota dari kelompok kami yang beranggotakan 10 orang. Perkenalkan, nama saya Lailatul Mafruha, NPM 31, ingin menjelaskan tentang deskripsi anggaran. Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun dengan sistematis yang meliputi semua aktivitas perusahaan yang dinyatakan dalam unit atau kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu tertentu. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anggaran, perencanaan, dan pengendalian. Perencanaan dan pengendalian benar-benar saling berhubungan. Perencanaan sendiri yaitu pandangan ke depan untuk melihat tindakan apa yang seharusnya dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Sedangkan pengendalian adalah melihat ke belakang, menentukan apakah yang sebenarnya telah terjadi, dan membandingkannya dengan hasil yang direncanakan sebelumnya. Kemudian, perbandingan tersebut dapat digunakan untuk menyesuaikan anggaran, yaitu melihat ke masa depan sekali lagi. Komponen kunci dari perencanaan adalah anggaran, yaitu rencana keuangan untuk masa depan. Rencana tersebut mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Sebelum anggaran disiapkan, organisasi seharusnya mengembangkan suatu rencana strategis. Rencana strategis mengidentifikasi strategi-strategi untuk aktivitas dan operasi di masa depan, setidaknya 5 tahun ke depan. Dan selanjutnya, manfaat dari anggaran. Sebuah sistem penganggaran memberikan beberapa manfaat untuk suatu organisasi. Yang pertama yaitu memaksa para manajer untuk melakukan perencanaan. Anggaran memaksa manajemen untuk merencanakan masa depan. Anggaran mendorong para manajer untuk mengembangkan arah organisasi secara menyeluruh, mengantisipasi masalah, dan mengembangkan kebijakan untuk masa depan. Yang kedua, menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki pengambilan keputusan. Anggaran memperbaiki pengambilan keputusan. Sebagai contoh, jika Dr. Jones telah mengetahui perkiraan pendapatan dan biaya perlengkapan, biaya lab, utilitas gaji, dan lain-lain, dia mungkin telah menurunkan tingkat kenaikan gaji, menghindari peminjaman uang dari perusahaan, dan membatasi pembelian peralatan yang tidak penting. Pada akhirnya, keputusan-keputusan yang lebih baik ini bisa mencegah timbulnya masalah dan menghasilkan status keuangan yang lebih baik bagi Dr. Jones dan bisnisnya. Dan manfaat ketiga dari anggaran yaitu menyediakan standar evaluasi kinerja. Anggaran memberikan standar yang dapat mengendalikan penggunaan berbagai sumber daya perusahaan dan memotivasi karyawan. Dan yang terakhir yaitu memperbaiki komunikasi dan koordinasi. Anggaran juga membantu komunikasi dan koordinasi. Secara formal, anggaran mengomunikasikan rencana organisasi pada tiap karyawan. Jadi, semua karyawan dapat menyadari perannya dalam pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan menyiapkan anggaran induk. Anggaran induk atau master budget adalah rencana keuangan komprehensif bagi organisasi secara keseluruhan. Anggaran induk biasanya untuk periode 1 tahun sesuai dengan tahun fiskal perusahaan. Anggaran tahunan dipecah dalam anggaran kuartal dan bulanan. Penggunaan periode waktu yang lebih kecil memungkinkan para manajer untuk lebih sering membandingkan data aktual dengan data yang direncanakan sehingga masalah dapat diketahui dan diselesaikan lebih awal. Beberapa organisasi telah mengembangkan filosofi anggaran yang kontinu. Anggaran kontinu adalah anggaran 12 bulan yang terus bergerak. Selanjutnya saya Irfan Trilianto, NPM 026 yang akan melanjutkan, mengarahkan dan mengkoordinasikan. Sebagian besar organisasi menyiapkan anggaran induk untuk tahun yang akan datang selama 4 atau 5 bulan terakhir tahun berjalan. Panitia anggaran meninjau anggaran, memberikan pedoman kebijakan dan tujuan anggaran, menyelesaikan perbedaan yang muncul saat anggaran disiapkan menyetujui anggaran akhir, dan memantau kinerja aktual organisasi saat tahun berjalan. Presiden organisasi menunjuk anggota komite yang biasanya presiden, wakil presiden, dan pengontrol.
Pengontrol biasanya berfungsi sebagai direktur anggaran, orang yang bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mengorganisasikan proses penganggaran organisasi secara keseluruhan. Komponen utama anggaran induk. Anggaran induk dapat dibagi menjadi anggaran operasi dan keuangan. Anggaran operasi menggambarkan aktivitas yang menghasilkan pendapatan dari sebuah perusahaan, penjualan produksi, dan persediaan barang jadi. Hasil akhir dari anggaran operasi adalah laporan laba rugi pro forma atau yang dianggarkan. Anggaran keuangan merinci arus masuk dan arus keluar kas dan posisi keuangan keseluruhan. Arus kas masuk dan arus kas keluar yang direncanakan muncul dalam anggaran tunai. Posisi keuangan yang diharapkan pada akhir periode anggaran ditunjukkan dalam forma yang dianggarkan atau pro forma raca. Karena banyak kegiatan pembiayaan yang belum diketahui hingga diketahui anggaran operasi disiapkan terlebih dahulu. Menyiapkan anggaran operasi. Anggaran operasional terdiri dari laporan laba rugi yang dianggarkan disertai dengan jadwal pendukung berikut. 1. Anggaran penjualan. 2. Anggaran produksi. 3. Anggaran pembelian bahan langsung. 4. Anggaran tenaga kerja langsung. 5. Anggaran overhead. 6. Anggaran persediaan akhir barang jadi. 7. Anggaran harga pokok penjualan. Dan 8. Anggaran beban penjualan dan administrasi. Yang pertama adalah anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah proyeksi yang disetujui oleh komite anggaran yang digambarkan penjualan yang diharapkan dalam satuan dan dolar. Karena anggaran penjualan adalah dasar untuk semua anggaran operasi lainnya dan sebagian besar anggaran keuangan, penting bahwa anggaran penjualan seakurat mungkin. Yang kedua adalah anggaran produksi. Anggaran produksi menjelaskan berapa unit yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan memenuhi persyaratan persediaan akhir. Untuk menghitung unit yang akan diproduksi, baik penjualan unit maupun unit inventaris barang jadi awal dan akhir diperlukan. Rumusnya adalah sebagai berikut. Unit yang akan diproduksi sama dengan diharapkan penjualan unit ditambah unit dalam inventaris akhir dikurangi unit di awal inventaris. Yang ketiga adalah anggaran pembelian bahan langsung. Setelah jadwal produksi selesai, anggaran untuk bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead dapat disiapkan. Anggaran pembelian bahan langsung memberitahu jumlah dan biaya bahan baku yang akan dibeli dalam setiap periode waktu. Itu tergantung pada penggunaan bahan yang diharapkan dalam produksi dan kebutuhan persediaan bahan baku perusahaan. Perusahaan perlu menyiapkan anggaran pembelian bahan langsung terpisah untuk setiap jenis bahan baku yang digunakan. Setelah penggunaan yang diharapkan dihitung, pembelian atau dalam satuan dapat dihitung sebagai berikut. Rumusnya adalah sebagai berikut. Pembelian sama dengan bahan langsung yang diperlukan untuk diproduksi plus bahan langsung yang diinginkan dalam persediaan akhir dikurangi bahan langsung di inventaris awal. Selanjutnya, saya Salsabila Putri RH NPM 035 akan melanjutkan menjelaskan mengenai berbagai macam anggaran. Yaitu yang pertama yang akan kita bahas mengenai anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja langsung menunjukkan jumlah jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan dan biaya terkait yang berhubungan dengan jumlah unit dalam anggaran produksi. Yang kedua yaitu anggaran overhead. Pada anggaran overhead ini menunjukkan biaya yang diharapkan dari semua komponen produksi yang tidak langsung. Selanjutnya yang ketiga yaitu anggaran persediaan barang jadi. Pada anggaran ini memberikan informasi yang dibutuhkan untuk neraca dan juga bertindak sebagai input penting dalam mempersiapkan anggaran harga pokok penjualan. Anggaran yang keempat yaitu anggaran harga pokok penjualan. Pada anggaran ini mengungkapkan harga yang diharapkan untuk barang yang akan dijual. Dan yang terakhir yaitu anggaran beban penjualan dan administrasi. Pada anggaran ini menguraikan pengeluaran yang direncanakan untuk aktivitas non-produksi. Selanjutnya saya Rachma Tika Putri, NPM 043 akan menjelaskan tentang mempersiapkan anggaran keuangan. Sisa anggaran yang terdapat dalam anggaran induk adalah anggaran keuangan. Anggaran keuangan yang biasa disiapkan adalah anggaran kas, neraca yang dianggarkan, dan anggaran untuk belanja modal. Yang pertama ada anggaran kas. Pengetahuan tentang arus kas sangat penting untuk mengelola bisnis. Sering sekali sebuah bisnis berhasil memproduksi dan menjual produk tapi gagal karena masalah waktu yang terkait dengan arus masuk dan arus keluar. Dengan mengetahui kapan kekurangan dan surplus
surplus kas kemungkinan akan terjadi, seorang manajer dapat merencanakan untuk meminjam uang tunai saat dibutuhkan dan untuk membayar kembali pinjaman selama periode kelebihan kas. Selanjutnya, saya Ali Faza Anugerah NPM 006 akan menjelaskan neraca yang dianggarkan. Neraca yang dianggarkan bergantung pada informasi yang terkandung dalam neraca saat ini dan yang berada pada anggaran lain di anggaran induk. Sebagaimana telah dijelaskan, anggaran individual adalah anggaran yang membentuk anggaran induk sehingga hubungan kebergantungan satu sama lain atas anggaran komponen menjadi jelas. Selanjutnya, anggaran statis versus anggaran fleksibel. Saat perencanaan, perusahaan harus membuat suatu anggaran induk yang berdasar pada perkiraan penjualan perusahaan yang akan dicapai, tetapi hasil aktual tidak sama dengan anggaran, jadi tidak dapat dibandingkan, sehingga perusahaan bisa menyiapkan anggaran fleksibel dalam evaluasi kerja. Anggaran statis sendiri memiliki arti adalah anggaran yang tidak berubah dengan variasi tingkat aktivitas. Jadi, meskipun volume penjualan aktual berubah secara signifikan dan ekspektasi yang didokumentasikan dalam anggaran statis, jumlah yang tercantum dalam anggaran tidak berubah. Model anggaran statis paling berguna ketika perusahaan memiliki penjualan dan pengeluaran yang sangat dapat diprediksi, yang tidak dapat diharapkan banyak berubah selama periode penganggaran. Dalam lingkungan yang lebih fleksibel, di mana hasil operasi dapat berubah secara substansial, anggaran statis dapat menjadi penghalang, karena hasil aktual dapat dibandingkan dengan anggaran yang tidak lagi relevan. Anggaran statis digunakan sebagai dasar untuk membandingkan hasil aktual. Selanjutnya, saya Muhammad Faisal Bahmid, NPM 027, akan menjelaskan tentang kegiatan penganggaran fleksibel. Kegiatan pelanggaran fleksibel adalah prediksi biaya aktivitas saat output aktivitas berubah. Analisis varians dalam kerangka aktivitas memungkinkan untuk meningkatkan pelaporan kinerja anggaran tradisional. Ini juga meningkatkan kemampuan untuk mengelola aktivitas. Dalam pendekatan berbasis fungsional, biaya yang dianggarkan untuk tingkat aktivitas aktual diperoleh dengan mengasumsikan bahwa satu penggerak berbasis unit atau unit produk atau jam kerja langsung menggerakkan semua biaya. Rumus biaya yang dikembangkan untuk setiap item biaya sebagai fungsi dari unit yang diproduksi atau jam kerja langsung. Tampilan 8-7 mengilustrasikan anggaran fleksibel tradisional menggunakan unit produk sebagai penggerak. Bisa dilihat di slide 1 ini. Solusinya tentu saja membangun formula anggaran yang fleksibel untuk lebih dari satu pengemudi, prosedur estimasi biaya atau metode tinggi rendah, metode kuadrat, terkecil, dan sebagainya. Dapat digunakan untuk memperkirakan dan memvalidasi rumus biaya untuk setiap kegiatan. Gambar 8-9 menyajikan anggaran fleksibel berdasarkan jam kerja langsung. Namun, jika biaya berbeda untuk lebih dari satu pengemudi dan pengemudi tidak berkorelasi tinggi dengan jam kerja langsung, maka perkiraan biaya dapat menyesatkan. Bisa dilihat di tabel 1 ini. Tampilan 8-9, mereka menggunakan ukuran keluaran aktivitas yang sama. Jumlah yang dianggarkan untuk item lain berbeda secara signifikan dari jumlah tradisional karena ukuran keluaran kegiatan berbeda. Sebelumnya, nama saya Muhammad Yahya, NPM 30. Selanjutnya yaitu dimensi perilaku dari anggaran. Sistem anggaran yang ideal adalah sistem anggaran yang mencapai kesesuaian tujuan secara utuh dan simultan. Beberapa fitur penting yang akan mendorong perilaku positif pada tingkat yang wajar adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu umpan balik yang sering atas kinerja. Para manajer perlu mengetahui kinerja mereka sejalan dengan berlalunya tahun, yaitu dengan menyediakan laporan kinerja secara sering dan tepat waktu. Mereka akan mengetahui ukuran keberhasilan usaha mereka selama ini dengan tujuan mengambil tindakan korektif dan mengubah rencana sebagaimana diperlukan. Yang kedua yaitu insentif moneter dan non-moneter. Jadi sarana yang digunakan organisasi untuk memengaruhi manajer
agar mengerahkan upaya untuk mencapai tujuan organisasi disebut insentif. Teori organisasi tradisional mengasumsikan bahwa individu terutama dimotivasi oleh imbalan uang, menolak pekerjaan, dan tidak efisiensi serta boros. Jadi, insentif uang digunakan untuk mengendalikan kecenderungan seorang manajer untuk melalaikan dan membuang-buang sumber daya dengan menghubungkan kinerja anggaran pada kenaikan gaji, bonus, serta promosi. Selanjutnya yang ketiga ada penganggaran partisipatif. Anggaran partisipatif memungkinkan para manajer tingkat bawah untuk turut serta dalam pembuatan anggaran daripada membebankan anggaran kepada para manajer tingkat bawah. Untuk anggaran partisipatif ini memiliki 3 potensi masalah. Yang pertama yaitu menetapkan standar yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Yang kedua, membuat kelonggaran dalam anggaran, yaitu sering disebut sebagai menutupi anggaran. Dan yang ketiga yaitu partisipasi semu. Selanjutnya ada standar realistis. Tujuan yang ada dalam anggaran digunakan untuk mengukur kinerja. Jadi tujuan ini harus berdasarkan kondisi dan harapan-harapan realistis. Anggaran seharusnya mencerminkan realita operasional serta tingkat aktivitas aktual, perubahan musiman, efisiensi, dan tren ekonomi umum. Dan anggaran fleksibel digunakan untuk memastikan biaya yang dianggarkan dapat dibandingkan secara realistis dengan biaya untuk tingkat aktivitas aktual. Selanjutnya, saya Anya Tamara Finaudita, NPM 059, akan menjelaskan tentang keterkendalian biaya. Biaya yang dapat dikendalikan merupakan biaya yang tingkatnya berada di bawah pengaruh manajer dan menjadi tanggung jawab seorang manajer. Contohnya seperti manajer divisi tidak memiliki wewenang untuk mengatur biaya tingkat korporasi seperti penelitian dan pengembangan serta para gaji manajer puncak sehingga mereka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dari timbulnya biaya-biaya tersebut. Selanjutnya ada berbagai ukuran kinerja. Pada saat ukuran kinerja, keuangan atas kinerja merupakan suatu hal yang penting. Penekanan yang berlebihan akan menyebabkan bentuk perilaku disfungsional yang disebut eksploitasi. Perilaku ini dapat muncul saat manajer mengambil tindakan yang akan memperbaiki kinerja anggaran dalam jangka pendek tetapi dapat memberikan pengaruh buruk dalam jangka panjang untuk perusahaan. Selanjutnya ada anggaran berdasarkan aktivitas. Sistem penganggaran pada tingkat aktivitas dapat menjadi pendekatan yang berguna untuk mendukung manajemen perbaikan dan proses yang berkelanjutan. Karena aktivitas mengonsumsi sumber daya yang akan menimbulkan biaya, anggaran berdasarkan aktivitas ini terbukti sebagai alat perencanaan dan pengendalian yang jauh lebih baik dibandingkan dengan pendekatan anggaran tradisional. Pendekatan anggaran berdasarkan aktivitas ini dapat dipakai untuk menekan penurunan biaya melalui peniadaan aktivitas yang tidak berguna untuk memperbaiki efisiensi aktivitas yang dibutuhkan. Selanjutnya ada anggaran aktivitas statis. Membangun suatu anggaran berdasarkan aktivitas membutuhkan 3 tahap. Yang pertama ada aktivitas dalam organisasi yang harus diidentifikasi terlebih dahulu. Yang kedua ada permintaan tiap output aktivitas harus diperkirakan. Yang terakhir ada biaya sumber daya yang dibutuhkan untuk memproduksi tingkat aktivitas harus dinilai. Perbedaan utama antara anggaran berdasarkan fungsi dan aktivitas terdapat pada kategori overhead, serta penjualan dan administrasinya. Pada pendekatan berdasarkan fungsi, anggaran dalam kategori ini diperinci berdasarkan elemen-elemen biayanya. Elemen-elemen biaya diklasifikasikan sebagai biaya variabel atau tetap berdasarkan unit yang diproduksi ataupun dijual. Biaya pembelian tetap dan variabel ini dapat ditentukan berdasarkan pada jumlah pesanan pembelian, bukan dari jam tenaga kerja langsung atau unit yang diproduksi. Selanjutnya saya Sukma Megasuryani FM NPM 013. Penganggaran kegiatan fleksibel. Penganggaran fleksibel aktivitas merupakan prediksi tentang berapa biaya aktivitas saat output aktivitas berubah. Anggaran fleksibel juga dapat digunakan setelah periode akuntansi untuk mengevaluasi area yang berhasil dan area yang tidak berhasil pada kinerja periode terakhir. Anggaran yang fleksibel biasanya dirancang untuk memprediksi dampak perubahan volume dan bagaimana hal itu mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran.
Kemampuan untuk mengidentifikasi perubahan dalam biaya aktivitas yang sejalan dengan perubahan output aktivitas memungkinkan para manajer untuk lebih berhati-hati dalam merancangkan dan mengawasi peningkatan aktivitas. Analisis variansi dalam suatu kerangka kerja aktivitas memungkinkan perbaikan dalam pelaporan kinerja anggaran tradisional. Hal ini juga meningkatkan kemampuan untuk mengelola aktivitas. Pada prinsipnya, komponen biaya variabel untuk tiap aktivitas seharusnya berhubungan dengan sumber daya yang diperoleh sebagaimana dibutuhkan sumber daya fleksibel, dan komponen biaya tetap seharusnya berhubungan dengan sumber daya yang diperoleh sebelum penggunaan sumber daya terikat. Selanjutnya, saya Sandi Damora, NPM 032, Penganggaran Berbasis Aktivitas. Pada tahun fiskal 2001, Small Business Administration atau SBA mulai menggunakan penganggaran berbasis aktivitas dengan tujuan untuk menunjukkan hubungan antara keluaran dan sumber daya yang dibutuhkan. SBA memulai penganggaran berbasis aktivitas pada mengidentifikasi layanan yang ingin diterima pelanggan dari berbagai kantornya. Laporan kinerja juga membandingkan total biaya yang dianggarkan untuk tingkat aktivitas aktual dengan total biaya aktual untuk setiap aktivitas. Dimungkinkan juga untuk membandingkan biaya aktivitas tetap aktual dengan biaya aktivitas tetap yang dianggarkan dan biaya aktivitas variabel aktual dengan biaya yang dianggarkan. Misalnya, ada biaya inspeksi tetap aktual sebesar 82.000 dan biaya inspeksi variabel aktual sebesar 43.500. Varian anggaran variabel dan tetap untuk kegiatan inspeksi dihitung sebagai berikut. Inspeksi tetap, harga aslinya 82.000, biaya yang dianggarkan 80.000. Berarti terdapat perbedaan sebesar 20.000. Untuk biaya variabel, harga aslinya 43.500, biaya yang dianggarkan 52.500. Maka terdapat perbedaan sebesar minus 9.000. Untuk total dari inspeksi tersebut adalah 125.500 dan total dari biaya yang dianggarkan adalah 132.500, maka total perbedaan tersebut adalah minus 7.000. Memecah setiap varian menjadi komponen tetap dan variabel memberikan lebih banyak wawasan tentang sumber variasi dalam pengeluaran yang direncanakan dan aktual. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.